16 tahun atau tepatnya katakanlah 15 tahun sejak 2005 tidak ada lagi klub London yang mampu menjadi juara di era modern Liga Premier Inggris. Hanya ada satu klub, yaitu The Blues, Chelsea. Tapi apakah mereka mampu mengulangi yang mereka lakukan pada 2005, 2006, 2009 dan 2015 serta 2017? Kita akan lihat nanti. Hola, kembali dengan saya Bung Ropan. Apa kabar? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Dan kali ini saya terobsesi untuk bisa membahas The Blues, Chelsea. Salah satu wakil dari London. Kita tahu ada 3 kekuatan dari London. Selain Chelsea ada Arsenal dan juga ada Spurs. Ya, tetapi khusus satu klub ini karena dialah satu-satunya klub dari London dalam 15 tahun terakhir bisa menjadi juara. Ya, di Liga Premier Inggris tidak ada lagi klub London lainnya. Ya. Chelsea menjadi juara di tangan Mourinho dengan 3 gelar, 1 gelar di tangan Carleto dan 1 gelar lagi di tangan Antonio Conte yang saat ini melatih di Inter Milan, sementara Carleto melatih di Everton dan Mourinho sekarang di Spurs. Ada sosok Frank Lampard yang ditunjuk, ya, mantan gelandang di era Jose Mourinho saat itu untuk bisa menjadi pelatih kepala, ya, pemain muda, ya, saat itu yang sukses bersama dengan Mourinho, memberikan 2 gelar pertama dia dan bisa mencetak gol, menjadi pencetak gol terbanyak bahkan di Chelsea saat itu. Dan Lampard coba, ya, dinaikkan oleh Roman Abramovich, sang pengusaha dari Rusia ini, menggantikan Maurizio Sarri yang dipecat, walaupun Sarri, ya, pada 2018-2019 bisa memberikan situasi yang cukup bagus di peringkat ketiga, ya, sebelum dia pergi. Bahkan ada gelar di Liga Eropa tapi tetap dipecat dan Lampard masuk musim lalu. Kemudian Sarri berangkat ke Juve dan memberikan gelar di Juve, tapi kemudian dia dipecat lagi. Jadi hanya Conte, ya, di 2017 pelatih terakhir Chelsea yang mempersembahkan gelar ke-6 karena Chelsea pertama kali juara pada 1955. Saat itu sebelum diulangi pada era Liga Premier di era modern saat ini. Pertanyaannya, apakah Lampard mampu membawa Chelsea bisa menjadi juara untuk ke-7 kalinya? Itu yang dinanti-nantikan oleh para fans, ya, yang begitu fanatik dengan The Blues Chelsea ini. Mereka menunggu hasil itu. Oke, pada musim lalu ketika tidak ada yang bisa bergerak di dalam bursa transfer, ya, terkunci bagi Chelsea, tetapi Lampard mampu memaksimalkan tim ini untuk bisa meraih posisi di zona Champions, ada di peringkat keempat. Mereka tersalip oleh Manchester United di tikungan akhir sehingga United masuk di urutan ketiga dan mereka ada di urutan keempat, lolos ke Liga Champions. Dan bahkan sekarang Chelsea bisa maju ke babak 16 besar di sistem gugur untuk berhadapan dengan Atletico Madrid, wakil dari Spanyol. Nah, ketika pada musim lalu gagal, masih bisa dimengerti, masih bisa diterima tentunya oleh manajemen Chelsea dan diberikan lagi ruang, berikan kesempatan lagi bagi Lampard untuk bisa membenahi tim ini dengan merekrut banyak tentunya pemain-pemain sesuai dengan keinginan dia dan diikuti oleh Abramovich. Tentunya pada musim ini 2020-2021 mereka harus juara, ya. Itu target saya pikir. Kalau tidak kesampaian, pasti saya rasa bahwa Lampard akan dipecat pada musim depan. Sekarang posisi dari Chelsea itu ada di peringkat kelima, ya, 6 poin di belakang pimpinan klasemen The Reds, juara bertahan, ya, Liverpool. Ya, masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi, ya, sampai di akhir Desember ini sampai juga masuk ke Januari. Tapi ini perlu kerja keras, ya. Memang manajemen sudah mengikuti apa yang diinginkan. Mereka mengeluarkan hampir 225 juta pound untuk mendatangkan hanya 5 pemain hebat mereka. Bagaimana mereka mendatangkan Hakim Ziyech dari Ajax, ya, dengan 36 juta pound. Kemudian mereka bisa mendatangkan seorang Timo Werner dari RB Leipzig, ya, dengan 47 juta pound. Ya. Kemudian diikuti lagi bagaimana mereka bisa mendatangkan Kai Havertz
gelandang muda berbakat dari Bayer Leverkusen, bahkan dengan 72 juta pound. Menyusul bek kiri dari Leicester, ya, dari Leicester Ben Chilwell dengan 45 juta pound. Juga ada terakhir adalah Mendy, ya, dari Rennes, penjaga gawang, ya, juga bermain di sana dengan 21 juta pound. Ini luar biasa bahwa mereka bisa mendatangkan pemain-pemain ini. Bahkan ada pemain-pemain yang free transfer, termasuk ada Thiago Silva yang datang dari PSG, ya, untuk bermain bersama dengan Chelsea. Jadi apalagi kesempatan itu bagi mereka ada pada musim ini. Mereka harus bersaing bisa menjadi juara. Start awal mereka bagus, dan mereka dari 14 pertandingan mereka baru mencetak 7 kemenangan. Kemudian ada 3 hasil kekalahan dan 4 hasil imbang. Dalam hal lini serang, oke, menurut saya 29 gol, 14 kemasukan. Artinya salah satu klub yang juga bisa mendekati apa yang dilakukan oleh Liverpool. Liverpool mencetak 36 gol dengan 19 kemasukan, dan disusul oleh Chelsea dengan lini serang yang bagus, tentunya 29 gol saya katakan tadi. Tapi ini semua tidak akan menjadi jaminan, ya, bahwa mereka bisa untuk melampaui Liverpool dengan selisih 6 poin. Sangat berat. Apalagi nantinya mereka pada Boxing Day akan bertarung melawan The Gunners Arsenal yang lagi sempoyongan dengan 8 kekalahan pada musim ini. Pasti di Emirates Arsenal akan habis-habisan. Bagaimana mereka untuk bisa meraih angka penuh dengan menjegal Chelsea. Nah, kalau Chelsea kalah, ini semakin rumit buat mereka untuk bisa bersaing masuk di 4 besar zona Champions, apalagi bisa menjadi juara sesuai dengan keinginan dari Roman Abramovich. Ini yang harus diingat oleh Lampard. Jadi target mereka datang ke Emirates dalam derby London nanti pada sehari setelah Natal itu harus mengalahkan Arsenal. Ini harga mati buat mereka jika ingin bersaing tetap menjaga posisi dengan Liverpool yang ada di atas. Mereka memang hanya 1 poin, ya, di belakang tertinggal dari Everton dan Manchester United yang dengan poin 24, kemudian hanya 2 poin di belakang Leicester City, ya, Leicester City. Jadi ini perjuangan yang berat buat Lampard dan timnya ketika mereka harus tandang, walaupun ini adalah derby London. Karena motivasi dari Arsenal kita tahu ini juga akan membahayakan bagi pelatih Arteta. Ini akan menjadi pertarungan yang luar biasa nantinya. Kalau imbang pun ini akan sangat sulit. Ketika di atas bagaimana Liverpool bisa menang melawan WBA nantinya di Anfield, ini akan lebih berat. Apalagi Leicester kalau bisa menang melawan MU, atau sebaliknya MU bisa menang melawan Leicester, ini akan menjauh dari Chelsea. Nah, setelah mereka datang ke kandang Arsenal, mereka juga harus bisa mengantisipasi karena hanya 2 hari waktu mereka, selisih yang sangat dekat sekali padat. Mereka harus berhadapan dengan Aston Villa. Memang di Stamford Bridge, tapi Aston Villa juga suka memberikan kejutan. Satu-satunya tim yang mampu mengalahkan Liverpool pada musim ini hanya Aston Villa, dan itu dengan skor yang sangat telak menakjubkan 7-2 ketika bermain di Villa Park. Dan ini harus dihitung benar oleh Lampard dan pasukannya tentunya, ya, bagaimana mereka menjamu Aston Villa. Ada bisa aja kejutan terjadi di sana. Dalam sepak bola itu semua bisa terjadi, dan pasti akan termotivasi bagi Aston Villa. Jack Grealish dan kawan-kawan ingin membuktikan paling tidak mereka bisa membawa angka 1 poin dari Stamford Bridge. Jadi 2 pertandingan ini pertandingan yang krusial bagi Chelsea. Apakah Chelsea mampu untuk bisa melewati itu? Karena kalaupun mereka bisa mendapatkan 6 poin dan menjaga posisi mereka dengan tim-tim yang di atas mereka, ada Everton, ada MU, dan juga ada Leicester, termasuk dengan juara bertahan Liverpool, mereka akan mengawali laga di bulan Januari 2021 dengan keras, ya. Pada tanggal 2 saja mereka harus menjamu Manchester City. Ini berat, tidak mudah untuk bisa mengalahkan Manchester City. Pep Guardiola dan pasukannya juga berambisi untuk bisa menjadi juara, baru 2 kali kalah. Dan mereka ingin naik menerobos terus sampai ke papan atas, ya. Jadi pasti ambisi dari City mengalahkan The Blues, ya, di Stamford Bridge. Dan semuanya memang akan sulit memprediksi untuk meyakinkan bahwa ini akan dimenangkan oleh The Blues, oleh pasukan Lampard. Karena yang mereka hadapi adalah City dengan kedalaman skuad yang sangat bagus. Pasti secara ball position City akan unggul. Ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya saya pikir. Walaupun mereka kemarin bisa memberikan kemenangan atas Liverpool dengan mengalahkan City, dan Liverpool bisa menjadi juara untuk pertama kalinya dalam 30 tahun terakhir di Liga Premier era modern. Tetapi ini tidak menjamin apa yang mereka lakukan pada musim lalu dengan musim ini.
ketika bagaimana Chelsea menjamu City ya, di Stamford Bridge. Setelah mereka berhadapan dengan City pada tanggal 12 nantinya, mereka harus ke King Power Stadium. Di sana adalah markas dari Leicester City. Markasnya bagi pasukan Brendan Rodgers dengan pemain-pemain hebat dia. Ya, ada Jamie Vardy, ada Madison sana, ya, James Madison sana, ada Ashley Barnes ada di sana. Ini pemain-pemain yang sangat bagus yang bukan memungkinkan bisa menjegal juga Chelsea ketika datang ke King Power Stadium. Ya, dan ini merupakan perjuangan. Jadi bukan saja melawan Arsenal, bukan saja melawan Aston Villa, ya, tetapi mereka harus berhitung dengan 2 pertandingan di awal tahun 2021. Karena kalau mereka kehilangan angka dalam 4 pertandingan ini, bye-bye saya pikir. Sayonara bagi Chelsea untuk bisa bersaing. Sangat sulit, sangat berat. Tidak mungkin bagi Lampard untuk mampu mengikuti apa yang dilakukan oleh Mourinho dengan 3 gelar, atau Carleto bahkan dengan Antonio Conte yang memberikan gelar terakhir. Dan pasti dia akan dipecat. Conte aja bagaimana walaupun gagal ya di tahun berikutnya 2018, itu pun dipecat ya. Ketika dia gagal bisa memberikan hasil yang baik, padahal di sana ada piala FA yang dia berikan, tapi tetap bagi manajemen memotong bagi Conte untuk tidak bisa berbuat banyak, harus keluar sebelum digantikan oleh Sarri. Dan ini pula yang harus Lampard secara mental harus bersiap. Bukan tidak mungkin manajemen akan memotong dia, dan ketika gagal pada tahun depan dia pasti akan diganti. Bahkan mungkin sebelum tahun depan, kalau sampai rentetan kekalahan demi kekalahan yang terjadi, mereka akan mempertimbangkan nasib Lampard ya, dia berada di kursi panas bersama dengan Chelsea. Bukan tidak mungkin juga dia akan dipecat, walaupun dia adalah mantan pemain hebat yang ada di Chelsea ya. Dan ini yang kita akan lihat pertaruhan bagi seorang Frank Lampard bersama dengan Chelsea ketika duit banyak sudah digelontorkan demi untuk memuluskan obsesi dari Lampard dan juga obsesi dari Abramovich sebagai pengusaha yang juga mendukung penuh dengan kebijakan-kebijakan yang ada di Chelsea ya. Tetapi ini saya katakan sekali lagi, pertaruhan dia ya, ketika tidak ada rasa puas dari manajemen, dari Abramovich ya, tumbanya pasti Lampard. Dan mungkin ini akan berakhir ketika Lampard tidak memberikan hasil apa-apa di tahun 2021. Tapi kalau Lampard bisa berhasil dan terus akan berlari dengan kencang, bukan tidak mungkin persaingan nanti untuk bisa merebut gelar juara di Liga Premier tetap terbuka bagi The Blues, dengan berharap tentunya Liverpool tersandung. Oke, sampai di sini dulu pembicaraan kita dengan The Blues, Chelsea bersama dengan Frank Lampard. Kita akan ketemu dalam pembicaraan lainnya, dan Anda jangan lupa untuk tetap like, memberikan komentar-komentar yang positif, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Bung Ropan. Ciao.